Selamat datang kembali di channel Mabok Cinema. Kali ini, kita akan mereview film berbahasa Perancis yang berjudul A Very Long Engagement yang dirilis tahun 2004. Film produksi 2003 Productions bersama Warner Bros, Tapioca A Films, dan TF1 Films Production ini disutradari oleh sutradara kawakan asal Perancis, Jean-Pierre Jeunet, yang sebelumnya, sutradara ini terkenal lewat film fenomenalnya yang berjudul Amélie di tahun 2001. Selain itu, Jean-Pierre Jeunet juga telah menyutradarai film-film luar biasa, seperti The City of Lost Children, tahun 1995, Alien Resurrection, tahun 1997, dan Delicatessen, tahun 1991. Film ini diangkat dari roman terkenal yang berjudul sama, karangan Sébastien Japrisot, yang diterbitkan tahun 1991. Film ini dibintangi oleh aktris Audrey Tautou yang memerankan Mathilde. Tautou juga sebelumnya dikenal saat memerankan karakter Amélie dengan sangat baik di film Amélie di tahun 2001. Film ini membuatnya masuk dalam nominasi aktris pemeran utama terbaik BAFTA Award di tahun 2002. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Gaspard Ulliel sebagai Manège, Dominique Pinon sebagai Sylvain, Jodie Foster sebagai Elodie Gourdes, Chantal Neuwirth sebagai Benedicte, André Dussolier sebagai Pierre-Marie Rovieres, Tiki Holgado sebagai Germain Pire, dan Marion Cotillard sebagai Tina Lombardi. Pada tanggal 6 Januari 1917, di medan Perang Parit, di front barat Perang Dunia Pertama, antara Prancis melawan Jerman. 5 orang tentara Prancis berjalan menuju tempat eksekusi mati. Kelimanya didakwa sengaja melukai diri masing-masing, sebagai dalih untuk meninggalkan perang. Orang itu adalah Bastoche, seorang mantan tukang kayu. Francis Gaignar, yang dijuluki Sixous, seorang mantan tukang las yang tak tega membunuh musuhnya. Benoit Notre Dame, seorang petani yang dihantui rasa bersalah karena membunuh seorang perwira yang menendang mayat rekannya di medan perang. Ange Basignano, seorang mantan mucikari licik, pembohong, yang memiliki kekasih PSK yang sangat dicintainya, bernama Tina Lombardi. Dan terakhir Manège, pemuda lugu dan baik hati, depresi karena perang, serta sangat rindu dengan tunangannya yang bernama Mathilde. Akan tetapi, proses eksekusi terhadap kelima tentara ini bukan dengan ditembak mati oleh regu tembak, melainkan dipaksa berlari ke daerah tak bertuan, yang merupakan garis pemisah antara pasukan Perancis dan Jerman. Sulit untuk bermimpi bahwa kelima tentara itu bisa selamat dari sergapan peluru Jerman. Karenanya, setelah perang itu berakhir, kelima tentara itu dinyatakan sudah mati. Namun Mathilde tidak lekas mempercayai kesimpulan itu. Ia yakin bahwa kekasihnya, Manège,
salah seorang dari 5 tentara yang dieksekusi itu masih hidup. Mathilde memegang keyakinannya ini sangat kuat. Singkat cerita, karena tidak mau mempercayai begitu saja kesimpulan tergesa-gesa atas kematian Manej, Mathilde pun melakukan investigasi sendiri dengan mengumpulkan serpihan informasi dan fakta-fakta. Mula-mula, ia mendapat info dari Sersan Daniel Esperanza, perwira yang ditugasi mengawal kelima orang terhukum mati itu ke sebuah parit di Somme yang disebut Bingo Crepuscule. Menurut Esperanza, kendati sudah sekarat, tetapi para tahanan, termasuk Manej, masih bertahan hidup di luar parit di malam pertama. Kesaksian Esperanza ini memberikan sedikit harapan kepada Mathilde untuk bisa menemui kekasihnya yang dianggapnya masih hidup. Lantas, Mathilde pun berangkat ke kota Paris. Di sana ia menyewa seorang investigator swasta bernama Germain Pire. Detektif Pire kemudian membantunya mengumpulkan serpihan informasi mengenai nasib kelima tahanan di parit Bingo Crepuscule. Dari proses investigasi itu, Mathilde mengenal sosok Tina Lombardi, seorang pelacur yang punya hubungan cinta dengan Angel Basignano, salah seorang dari tentara yang terhukum mati. Tina mengetahui bahwa Presiden Prancis saat itu, Henri Poincaré, telah mengampuni kelima orang terhukum mati. Sayang, surat keputusan Presiden Prancis itu disabotase oleh seorang perwira bernama Lafruye. Belakangan, setelah perang usai, perwira itu tewas di tangan Tina Lombardi, yang mengakibatkan Tina harus menerima hukuman mati dengan guillotine. Mathilde juga menemui Elodie Gordes, istri Benjamin Gordes, tentara yang juga ikut di garis depan peperangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Bastoche, yang konon ada saksi melihatnya memakai sepatu Jerman, selamat dari peperangan bersama salah seorang tahanan lainnya. Bastoche adalah sahabat Benjamin Gordes. Elodie Gordes ternyata punya hubungan khusus dengan Bastoche. Meski tidak banyak informasi yang didapatkan dari Elodie Gordes mengenai Benjamin ataupun Bastoche, namun, terkuak kisah yang sangat memilukan yang telah disimpan Elodie Gordes selama ini. Dalam proses investigasi itu, terkadang Mathilde bertemu dengan serpihan informasi yang beragam dan saling berkontradiksi. Tetapi, hebatnya, ia tidak patah arang. Apakah Mathilde akan menemukan tunangannya dalam investigasi ini? Ataukah Manej, kekasihnya, memang telah benar-benar tewas di medan perang? Sebaiknya kita nonton sendiri filmnya. Dalam film ini, Audrey Tautou yang cantik dan sutradara Jean-Pierre Jeunet dipertemukan kembali. Setelah sebelumnya membuat film komedi, Amélie, di tahun 2001. Film ini dibangun dengan kekuatan visual yang menentang genre konvensional saat itu. Dengan memadukan tema kejamnya perang dan romantisme percintaan, serta menyuntikkan keaslian nilai sejarah di masa lalu. Film berbahasa Prancis ini adalah penggambaraan emosional yang membuat Anda terus menebak-nebak, namun tidak pernah melupakan sisi kemanusiaan dan humornya yang ringan. Perang adalah neraka, dan pertempuran di parit adalah lubang kematian yang merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya nyawa, tetapi juga merenggut kewarasan mental orang-orang yang bertempur di dalamnya. Manej menjadi salah satu dari 5 tentara yang ditangkap karena kepengecutan, karena masing-masing memiliki luka di tangan untuk
menghindari pertempuran mematikan. Namun, alih-alih dieksekusi oleh regu tembak, orang-orang yang dihukum itu dipaksa masuk ke daerah tak bertuan untuk dijadikan umpan bagi barisan Jerman. Roman yang menggambarkan suramnya perang berkembang menjadi petualangan cinta, misteri takdir yang menarik, dan kerumitan cerita saat Mathilde mulai melakukan investigasi. Film ini menyuguhkan cerita yang kompleks dan bahkan dengan unsur cerita yang bertolak belakang. Tetapi saat semua terungkap, Anda akan menemukan keindahan cerita yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan ada subplot yang melibatkan pengkhianatan dengan cerita yang miris di dalamnya. Tak lama kemudian, penonton akan terjebak dalam perjalanannya. Apakah Manek masih hidup? Ataukah sudah mati? Dan apakah Mathilde akan menemukannya? Struktur film ini menjalin kilas balik dengan sangat mudah dan jelas. Sesekali, narasi suara mengikat bagian yang renggang. Ketika plot mulai masuk akal, adegan-adegan kunci diceritakan kembali dari sudut pandang yang berbeda. Adegan pertempurannya cukup suram dan realistis. Akan ada aksi perang memukau, seru, dengan nuansa gelap seperti dalam film Saving Private Ryan. Akting Andre Tautou cukup bagus sebagai si pencari yang gelisah. Kecantikannya tidak pernah mengurangi bakat aktingnya. Gaspard Ulliel berhasil menyita perhatian dengan kepolosannya di tengah situasi yang sulit. Tampilnya aktris pemenang Oscar, Jodie Foster, menjadi kejutan tersendiri. Dengan peran kecil sebagai istri dari seorang tokoh kunci, Jodie Foster sangat efektif saat dia berhubungan dengan Mathilde. Dominic Pinon memberikan dukungan yang baik sebagai paman Mathilde. Bahkan, peran-peran kecilnya pun sangat bagus, natural dan mudah diingat. Sebuah bukti dari casting yang bagus, sekaligus penulisan skenario yang kuat oleh sutradara Jeunet. Sinematografi dari film ini juga luar biasa. Dengan keindahan alam, detail jalannya perang dan detail kostum, membuat film ini betul-betul mampu menghidupkan sejarah di era tahun 1920-an. Ditambah dengan soundtrack yang romantis dan emosional, membuat film ini menjadi sebuah tontonan yang layak kita apresiasi. Sebagai kesimpulan, tidak diragukan lagi, film ini merupakan film Perancis yang paling menguras air mata. Seperti film Gone with the Wind yang dipadukan dengan Cold Mountain. Film ini sebagai media sempurna untuk bercerita tentang perang, dongeng romantis, kisah balas dendam, serta misteri yang rumit. Kami, dari Mabok Cinema, tak akan ragu memberikan poin penilaian 7,5 poin dari 10 poin. Sekian dulu ulasan dari kami. Jangan lupa untuk terus menonton film-film berkualitas. Karena, dengan tontonan yang berkualitas, kita akan mengenal dunia. Dan tentu saja, jangan nonton sendirian.